puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu di ibadah online untuk Star Youth Community di sore hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat luar biasa baik ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan sore hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau datang memuji, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Beri kami semua di tempat ini dan juga yang menonton channel melalui media sosial ya Tuhan Yesus, itu roh pujian dan penyembahan sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus di ibadah online ini sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama saya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan, siapkan setiap hatimu. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau naikkan setiap pujian kita. Haleluya.
Raja. Siapa setiap hari kita bersama Dia. We worship You. So here I am, Jesus. So here I am to lift You high, Jesus. Be glorified and all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I vow to lift You high, Jesus. Be glorified and all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I vow to lift You high, Jesus. Be glorified and all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Come on, church. So here I vow to live
Jesus, be glorified and all things. For all my life I am yours, forever yours. Come on, church. So here I am to lift you high, Jesus, be glorified and holy. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, God. Oh, hallelujah. Hosanna. We surrender to you. We surrender to you. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Surrender, Lord. Surrender, Lord. Oh, yeah. Thank you, Lord Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Come on, church. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna.
Ya, shalom teman-teman, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam ibadah Star Youth. Dan saya berdoa hari ini Anda semua teman-teman tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Saya percaya bahwa bulan baru ini akan menjadi bulan di mana teman-teman semua diberkati, baik di sekolah, di studi, kuliah, ataupun pekerjaan dimanapun. Nah, sore ini saya mau sharing saja sederhana. Seperti biasa saya tidak lama, tapi saya berdoa sharing sederhana ini bisa memberkati teman-teman semuanya ya. Nah, sharing saya ambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nggak usah dibaca, cukup panjang. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah, dalam firman Tuhan ini intinya bahwa ada anak-anak muda yang dibawa ke dalam pembuangan di wilayah Babel di pemerintahan Raja Nebukadnezar, dan salah satunya adalah Daniel. Nah, sore ini kita akan belajar tentang Daniel ini. Saya nggak akan baca ayat 1 sampai 9 kitab Daniel 1 ini, tetapi paling tidak dari ayat 4 dari kitab Daniel 1 ini kita bisa melihat bahwa ada anak-anak muda yang menjadi pilihan, yang memiliki kriteria sehingga dipilih untuk menjadi pembantu raja, staf khusus raja barangkali ya kalau istilah sekarang. Dan anak-anak muda ini menurut ayat 4 dari Daniel pasal 1 adalah orang-orang yang gak punya celah. Anak-anak muda yang berperawakan baik, anak-anak yang muda yang memahami berbagai-bagai hikmat, anak-anak muda yang berpengetahuan banyak, anak-anak muda yang memiliki pengertian tentang banyak ilmu, dan juga cakap bekerja di istana raja. Di ayat 9-nya dengan jelas menunjukkan bagaimana bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Artinya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, urapan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, sehingga Daniel ini di hadapan pegawai istana raja memiliki satu keistimewaan dan ada seperti kasih dan sayang gitu. Nah, terlepas dari itu hari ini tentang anak muda, supaya kita lebih mudah saja sharing saya hari ini, saya memberi judul sharing saya hari ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Emang Kak Ari udah menyenangkan Tuhan? Belum, tapi sedang dalam perjalanan ke sana. Apakah Om Ari sudah menyenangkan Tuhan? Kita sedang berusaha, kita sedang belajar, kita sedang sama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Nah, dari Daniel ini kita melihat bahwa menyenangkan Tuhan itu gak semudah membalik telapak tangan. Menyenangkan Tuhan itu gak semudah kemudian kita cari muka dan sebagainya kepada Tuhan. Tidak. Kita akan melihat paling tidak ada 3 hari ini yang kita akan sharing tentang menyenangkan Tuhan ini. Nah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, dari kriteria Daniel tadi yang ada di tempat pembuangan, artinya Daniel dan teman-temannya ini adalah anak-anak muda pilihan, anak-anak muda yang memiliki sesuatu yang berbeda dari anak muda yang lain. Dan itu yang menjadi doa saya sore ini, bahwa Star Youth, teman-teman muda semua juga memiliki kualitas, memiliki kriteria, memiliki karakter yang berbeda daripada anak-anak muda yang lain. Anak-anak muda pada umumnya, teman-teman Anda, teman-teman kita yang lain gitu. Nah, hari ini kita akan melihat pelajaran yang pertama dari Daniel ini yang bisa kita lihat, sehingga Daniel ini dari ayat 4 dan ayat 9 ini kita bisa tahu. Paling tidak yang pertama yang kita bisa belajar dari Daniel, dia memiliki karakter yang berkualitas. Mari sama-sama katakan karakter. Karakter itu dibentuk dari pikiran, pikiran menghasilkan perbuatan, perbuatan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan yang terus berulang, itulah karakter. Jadi saya berdoa Anda kalau pengen memiliki karakter yang bagus, mulai dari sekarang, dari pikiran kita dulu, benar dulu. Nah, karakter yang berkualitas di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, teman-teman firman Tuhan berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, kan gitu. Jadilah teladan bagi orang percaya, satu, di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Artinya kalau untuk memiliki karakter yang berkualitas ini, kita harus mau menjadi teladan, dan tentu saja adalah teladan yang baik. Tapi masalahnya sekarang yang terjadi kan begini, orang lebih suka popularitas daripada kualitas karakter. Orang lebih suka popularitas, dikenal, lihat aja, ya kan? Sekarang tanpa prestasi aja Anda bisa terkenal saat ini. Buat aja sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang nyeleneh, joget yang aneh di TikTok, bisa saja Anda populer. Tetapi itu tidak akan bisa mempertahankan, karena
Karakterlah yang mempertahankan kehidupan kita. Karakterlah yang dinilai oleh orang. Karakterlah yang dilihat dari dalam hidup kita. Karakter apa? Karakter yang berkualitas. Karakter yang berkualitas itu seperti apa ya? Yang tadi di 1 Timotius 4 ayat 12, dalam perkataannya jadi contoh yang baik, dalam tingkah lakunya jadi contoh yang baik, dalam kesetiaan contoh yang baik. Ya teman-teman yang udah punya pasangan, keteladanmu itu kelihatan dari kesetiaanmu, kesucianmu, kau menjaga pasanganmu, kau menjaga teman-temanmu, kau menjaga hidupmu gitu. Jadi yang pertama yang kita bisa tahu bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan adalah miliki karakter yang berkualitas. Saya juga sedang belajar. Ingat, karakter itu dibentuk dari pikiran yang menghasilkan perbuatan, kemudian perbuatan itu berulang menjadi kebiasaan, akhirnya itu menjadi karakter. Jadi kebiasaan apa yang kita sedang bangun, pikiran apa yang sedang kita tanam hari ini, kebiasaan apa yang sedang kita kerjakan, tingkah laku perbuatan seperti apa yang kita lakukan itu akan menentukan. Kalau engkau biasa misalnya makan dengan baik, itu akan jadi contoh. Berkata dengan baik, ramah, sopan, itu juga akan jadi contoh. Yang pertama adalah karakter yang berkualitas. Yang kedua, kalau kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-9, di situ ayat firman berkata begini, bagaimana caranya orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Jadi kembali lagi, kalau Anda dengar sharing-sharing saya, bahkan di ibadah youth ini, pasti saya nggak pernah lari dari firman. Hampir jarang saya saksian tentang diri saya, karena saya pikir firman itu yang mengubah hidup orang. Kalaupun kayak mau bersaksi kehidupan yang saya alami dengan Tuhan, itu karena perubahan yang terjadi karena firman yang ada dalam diri saya. Itu aja kan, simpel. Jadi gimana caranya yang kedua supaya kita hidup menyenangkan Tuhan? Hiduplah berpadana dengan firman. Hiduplah yang sesuai dengan firman. Hiduplah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Kerjakan firman, lakukan firman. Tapi sulit gak? Lakukan saja. Yang sulit itu belum tentu tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Karena itu yang kedua adalah lakukanlah firman. Hiduplah perpadanan seperti firman Tuhan. Contohnya apa? Misalnya anak muda, hormati orang tua. Contohnya apa? Tekun dan setia. Contohnya apa? Menabur, jangan cemu-cemu. Begitu. Jadi firman itu kerjakan saja, jangan banyak dipertanyakan. Yang kedua adalah hidup berpadanan dengan firman. Sekarang kita lihat satu ayat lagi di 2 Timotius 2 ayat 22 teman-teman. Firman Tuhan berkata begini, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai, bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, berbicara komunitas, berbicara. Ya, kalau kita punya komunitas namanya Star Youth kan gitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai firman. Hari ini pergaulan dengan mudah bisa membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Betul tidak? Apapun itu, merokok, minum, apapun lah. Dari sejak zaman dulu juga begitu. Walaupun sekarang ininya agak berbeda. Tetapi intinya, lingkungan kita bukan lingkungan yang semuanya baik. Teman-teman kita bukan teman-teman yang semuanya mengarahkan kita kepada kemajuan dan kemaksimalan hidup kita. Jadi situlah di dalam lingkungan yang tidak baik itu, di dalam teman-teman yang mungkin gak mendukung supaya engkau makin baik itu, kita harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita begini, kalau itu nggak sesuai bilang aja tidak. Saya nggak bisa, saya nggak mau, saya nggak ini dan semuanya. Masa remaja saya SMA dipenuhi dengan perkataan iya ketika teman saya mengajak segala sesuatu. Selain itu karena saya punya rasa ingin tahu yang besar kan itu kan. Coba ini, coba itu. Jadi masa muda saya cukup penuh warna. Dan hari ini saya sharing ini supaya teman-teman semua, sobat muda, Star Youth dimanapun Anda bisa menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang ditebus oleh Tuhan. Hidupmu itu adalah hidup yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu jangan main-main dengan hidupmu. Kerjakan hidupmu, lakukan segala sesuatu yang buat Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Berani berkata tidak.
Kalau itu sesuatu menjerumuskan engkau kepada sesuatu yang tidak baik, yang pergaulan tidak baik, bilang tidak. Kalau itu segala sesuatu yang membuat engkau gak menghormati orang tua seperti dulu pernah saya lakukan, lupa semua budi orang tua, bahkan tidak sopan, kurang ajar dan sebagainya, katakan tidak. Jadi yang pertama, supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan, sore ini kita belajar adalah kita memiliki karakter yang berkualitas. Dan ingat, karakter itu berjalan seumur hidup. Jangan patah semangat, semua dalam proses belajar. Yang kedua adalah berpadanan dengan firman. Jadi tidak ada aturan lain, tidak ada rule lain, tidak ada segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan baik selain firman Tuhan yang menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, mendidik kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, berani bilang tidak. Cewek kalau pasanganmu, cowokmu mulai mengajak sesuatu yang gak benar, bilang aja tidak. Kenapa? Jangan sampai sesuatu yang sudah dijaga sedemikian rupa, hal sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu itu menjadi sia-sia ketika engkau tidak bisa bilang tidak kepada pacarmu. Nah, sore ini itu aja sharing saya. Bagaimana hidup menyenangkan Tuhan? 1. Karakter yang baik. 2. Hidup sesuai firman. 3. Bilang tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu aja sharing saya. Doa saya teman-teman semua sore ini diberkati Tuhan, selalu sehat, jangan lupa protokol kesehatan dari apa saja yang dikerjakan, yang beraktivitas Anda semuanya ya. Tetap semangat sobat muda, teman-teman muda, apapun yang terjadi percayalah semua masih dalam kontrol Tuhan, semua dalam koridor di mana Roh Kudus menjaga dan menyertai kita. Apapun yang terjadi percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana dan rencana Tuhan selalu yang terbaik. Bagian kita adalah hidup menyenangkan Tuhan. Bagian kita adalah hidup memuliakan nama Tuhan. Bagian kita adalah berusaha sepanjang hidup kita yang hanya sekali ini, hidup di dunia ini, hidup yang fana ini, karena selanjutnya kekekalan. Kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karakter yang baik itu contohnya ya bisa saja hormati orang tua, bantu orang tua, belajar dengan baik dan semuanya. Berpada dengan firman, tentu saja hidup sesuai kebenaran firman. Dan terlebih lagi yang poin ketiga ini, bilanglah tidak kalau itu memang gak sesuai. Karena di hati kita ini kita ada hati nurani yang dituntun oleh Roh Kudus. Kalau itu sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang gak baik dalam hidup, bilang aja tidak. Kenapa? Kalau begitu kita tidak berani bilang tidak dalam segala sesuatu, ya engkau akan menjadi orang yang gak punya prinsip. Dan saya percaya destiny Tuhan, bahkan cita-citamu itu gak akan sampai. Itu aja sharing saya sore ini. Saya David Hari berdoa supaya teman-teman semuanya terus sehat ya. Tolong doakan saya juga. Ini adalah hari kesekian saya isolasi mandiri di rumah. Saya percaya Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Ayo teman-teman semua yang mengikuti ibadah yuk dimanapun kita berdoa bersama-sama ya. Bapak berkati saudara-saudaraku, sahabat, sobat-sobat muda Star Youth dimanapun berada. Sore ini kami belajar sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Hanya beberapa menit, tapi kami berdoa beberapa menit ini bisa mengubahkan hidup kami, karena kami menyadari bahwa seperti Daniel, kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran dan ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Karena itu hidup kami adalah hidup yang seharusnya menyenangkan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami nggak mengerti, tapi kami sedang belajar dan kami tahu Tuhan menuntun kami, mengarahkan kami, dan terus menolong kami sampai semua destiny Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Diberkati, disertai semuanya sobat muda Star Youth dimanapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.